Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi sungguh memahaminya dan melakukannya Tuhan. Biarlah firman-Mu berakar dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, tema kita bulan ini adalah The Valley of Refining, ya, atau lembah pemurnian. Dan minggu keempat ini ya, kita berbicara tentang pemurnian iman. Dan ayat yang menemani kita dalam satu bulan ini ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Kemurnian imanmu itu jauh lebih berharga daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita jujur ya melihat dunia di sekitar kita, ada satu pola yang terus berulang dari generasi ke generasi, yaitu manusia selalu berusaha menghindari yang namanya penderitaan dengan segala cara yang ada. Ada yang membangun hidupnya senyaman mungkin, ada yang memilih menjauh dari tekanan, ada pula yang terus mencari jalan pintas ya agar tidak perlu eh, tidak perlu merasakan kesulitan. Bahkan dalam era modern ini ya, kita hidup dalam budaya yang menjanjikan kenyamanan yang instan ya. Perda nyeri pun itu sekarang ada yang cepat ya. Dan pokoknya semua solusi itu yang mudah gitu. Seolah-olah ini penderitaan eh, adalah musuh yang harus dikalahkan gitu ya, bukan sesuatu yang perlu dihadapi dan dimaknai. Ya, padahal justru di tengah api itulah ya, karakter sejati seseorang itu terbentuk. Bukan di saat segala sesuatu berjalan lancar, bukan di saat hidup terasa mudah dan menyenangkan, ya, melainkan ketika kita terjepit, ketika tidak ada jalan keluar yang mudah, ketika kita terpaksa bertumpu pada sesuatu yang jauh lebih besar dan dari diri kita ya. Disitulah kita mulai mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Dan iman yang tidak pernah diuji ya, adalah iman yang belum terbukti nilainya. Sekali lagi ya, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang belum terbukti nilainya. Ya, iman yang hanya hidup ya di hari-hari yang baik, yang hanya bertahan ketika segalanya berjalan sesuai harapan. Sesungguhnya iman yang seperti ini belum pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Selama 4 minggu ini ya, kita berjalan melewati lembah pemurnian ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita merenungkan bagaimana penderitaan membentuk kita, bagaimana Tuhan hadir dalam kesulitan kita, dan bagaimana kita dipanggil untuk tetap teguh di tengah cobaan ini. Hari ini kita berbicara tentang pemurnian iman bukan hanya soal karakter atau ketahanan semata ya, tetapi sebagai inti dari seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia, dan di Bitinia ya. Saat itu mereka bukan sedang menghadapi cobaan kecil yang mudah dilupakan, tetapi mereka sedang menghadapi gelombang penganiayaan ya, gelombang penganiayaan yang sesungguhnya gitu. Rumah mereka dibakar, nama mereka dihujat di tempat umum, dan keyakinan mereka diolok-olok di pasar, di jalanan, di tempat kerja. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan hubungan, kehilangan rasa aman, dan di tengah situasi yang sangat berat dan mencekam itu, Petrus menulis kalimat yang terdengar seperti paradoks ya, hampir nggak masuk akal gitu, bahwa iman mereka ini sedang diuji. Itu sebenarnya jauh lebih berharga dari emas gitu katanya. Bukan meskipun diuji ya, tetapi justru karena diuji. Nah, sekarang mengapa iman itu harus dimurnikan? Ya, sebelum lebih dalam lagi ya, pasti kita pernah punya pertanyaan ya, yang diam-diam ada di dalam benak kita, tetapi jarang kita ucapkan. Misalnya, mengapa ya Tuhan, kok Tuhan membiarkan imanku diuji? Atau
Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa kok nggak memberi iman yang sudah sempurna aja dari awal, tanpa proses yang menyakitkan seperti ini? Atau mungkin eh, kenapa ya jalan menuju iman yang kuat itu harus melewati lembah yang gelap gini sih Tuhan gitu. Dan di sini Petrus menggunakan gambaran emas yang diuji dengan api. Dan gambaran ini bukan sekedar puisi yang indah gitu ya. Dalam dunia Mediterania ya, Mediterania kuno maksudnya. Para pandai emas itu memurnikan emas dengan memanaskannya dalam tungku hingga suhu yang sangat tinggi. Ya, di bawah panas yang ekstrim itu, semua kotoran, semua logam-logam yang lain yang bercampur dengan emas akan terpisah dan akan naik ke permukaan lalu dibuang. Ya, yang tersisa adalah emas murninya saja. Prosesnya keras, panas, dan gak nyaman. Tetapi hasilnya adalah kemurnian yang sama sekali tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah dan cara yang nyaman. Bapak Ibu pernah menyadari nggak kalau terkadang ya iman kita seringkali tercampur dengan hal-hal lain ya tanpa kita sadari. Tercampur dengan motivasi yang belum bersih, misalnya dengan rasa aman yang bertumpu pada kehidupan eh, pada kondisi hidup yang baik, dengan kepercayaan yang sebetulnya lebih kepada berkat Tuhannya daripada Tuhannya itu sendiri. Atau ketika semuanya baik-baik saja, ketika pekerjaan stabil, ketika keluarga sehat, ketika hidup berjalan sesuai rencana, kita mungkin berpikir bahwa iman kita kuat. Tetapi kita belum tahu persis ya di mana dasar pijakan iman kita yang sesungguhnya karena iman kita belum benar-benar diuji. Yesus sendiri mengajarkan ini ya dalam perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah ya. Ini adalah yang sering kita ini ya dengarkan ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang satu di atas batu, yang lain di atas pasir. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa hujan turun dan badai itu datang kepada kedua rumah ini, bukan hanya pada yang membangunnya di atas pasir. Badainya ini tidak memilih-milih dan perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya badai, melainkan pada fondasinya, ya. Fondasi yang terungkap ketika badai itu tiba. Api ujian bukan untuk menghancurkan iman kita ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk mengungkapkan di mana iman kita itu benar-benar berpijak dan apakah pijakan kita ini cukup kuat untuk menopang kita ketika segalanya ini berguncang. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita sadari ya. Kita hidup di antara dua kedatangan Kristus ya. Kedatangan Kristus yang maksudnya already but not yet ya. Kerajaannya sudah hadir tetapi belum sepenuhnya selesai gitu. Ibarat seseorang ya yang sudah memenangkan pertempuran ya, tetapi masih harus menyelesaikan sisa perang. Nah, disitulah kita berada hari ini ya. Kita sudah memenangkan pertempuran, tapi masih harus menyelesaikan sisa perangnya ini. Dan disitulah iman kita yang paling sering diuji. Ibrani 11 ayat 6a dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, di sini dikatakan tanpa iman, bukan tanpa perbuatan baik, bukan tanpa pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya, iman ini adalah jalur utama hubungan kita dengan Tuhan. Dan karena iman adalah jalur utama kita ya, serangan terbesarnya justru ada di titik ini. Ya, ibarat musuh itu pasti akan menyerang pada pusatnya. Dan Petrus sendiri pernah ya merasakan hal ini ya dari pengalaman pribadinya ya, pengalamannya yang paling menyakitkan. Petrus pernah berkata ya kepada Yesus dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus ya. Dan kata-katanya lantang, penuh percaya diri, mungkin bahkan terdengar heroik mungkin ya. Namun hanya beberapa jam setelah mengucapkan itu, di halaman rumah imam besar, di depan seorang perempuan pelayan ya, yang tidak punya kuasa apapun,
Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus tidak menulis sebagai seseorang yang sudah sempurna ya. Ia menulis dari luka yang dia sendiri pernah rasakan. Dia tahu bahwa imannya itu belum diuji ya. Belum, maksudnya iman yang belum diuji itu bisa rapuh meskipun terdengar lantang dan meyakinkan gitu ya. Kemudian apa yang sesungguhnya dimurnikan? Ya, pemurnian iman bukan berarti kita, ya iman kita ini dihilangkan atau diganti dengan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Proses pemurnian adalah proses pemisahan ya, bukan penghancuran. Yang dibuang adalah yang tidak murni dan yang tersisa adalah yang paling berharga. Lalu apa yang sesungguhnya sedang Tuhan pisahkan dari iman kita ya dalam proses yang seringkali menyakitkan ini? Yang pertama adalah ketergantungan iman kita pada kondisi eksternal. Banyak dari kita tanpa kita sadari ya, membangun iman ini bersyarat. Iman yang berkata di dalam hati, aku percaya kepada Tuhan selama hidupku baik-baik saja, selama anak-anakku sehat, selama pekerjaanku masih stabil, selama doaku dijawab sesuai harapanku. Ini adalah iman yang masih bercampur dengan kondisi ya Bapak Ibu ya. Iman yang bergantung pada keadaan yang menyenangkan, bukan iman yang berdiri sendiri di atas kedaulatan Tuhan. Ya, seperti kisah Ayub ya, yang menghadapi proses pemurnian yang paling dramatis menurut saya dalam Alkitab ya. Dia kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Hartanya habis dalam 1 hari, anak-anaknya meninggal dalam satu peristiwa, tubuhnya kemudian sakit parah sampai dia tidak dikenali lagi. Dan parahnya ya, teman-teman terdekatnya ya, orang-orang yang seharusnya menghibur Ayub justru menyimpulkan bahwa Ayub ini pasti berbuat dosa yang besar sehingga menerima hukuman yang seperti ini ya. Seperti itu. Tetapi sebenarnya iman Ayub ini sedang dimurnikan dari ketergantungannya pada berkat dan pada pemahaman tentang keadilan yang terlalu sederhana. Di tengah penderitaan yang paling berat dan paling tidak masuk akal itu, Ayub berkata ya di Ayub 13 ayat 15 bahwa sekalipun Tuhan membunuhnya ya, membunuh Ayub ini, ia masih berharap kepadanya, kepada Tuhan. Kalimat ini bukan kalimat seseorang yang tidak merasakan sakit ya Bapak Ibu ya. Ayub sangat merasakan sakitnya gitu. Tetapi imannya sudah dipisahkan dari kondisi. Imannya ini sudah iman yang murni, yang berdiri sendiri di hadapan Tuhan ya. Khawatir tidak ada Ya, yang berdiri sendiri di hadapan Tuhan, yang masih dia percaya meskipun Ayub ini tidak mengerti. Yang kedua, yang dimurnikan adalah orientasi iman kita terhadap penghargaan dan pengakuan manusia. Ya, Petrus menulis bahwa iman yang dimurnikan itu akan menghasilkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, waktunya itu bukan sekarang, bukan ketika orang lain melihat perjuangan kita dan memberikan kita tepuk tangan gitu. Tetapi ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya di akhir zaman nanti. Dan ini adalah salah satu yang kita perlu jujur mengakuinya ya. Terkadang orang yang imannya paling murni itu justru tampaknya paling lemah, paling tidak dramatis, paling tidak menarik di mata dunia. Dan mereka tidak melakukan perlawanan yang memukau gitu ya. Mereka tidak menggebrak podium dengan semangat yang membara. Mereka hanya terus percaya dengan diam-diam di tengah tekanan yang nyata dan berkepanjangan. Seperti Paulus ya, yang menulis dari dalam penjara ya waktu itu ya, di Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata belajar di sini sering kita lewatkan ya. Ini bukan sesuatu yang
Paulus terima secara otomatis ya sejak ia percaya kepada Kristus. Ini adalah sesuatu yang ia pelajari melalui proses, melalui naik dan turunnya kehidupan, melalui kesempatan-kesempatan yang tidak dipilihnya gitu ya, tetapi yang membentuknya. Dan yang ketiga, yang dimurnikan adalah kepentingan dan agenda diri sendiri dalam beriman. Bapak Ibu, perlu kita ingat ya bahwa iman bukan alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan yang jauh lebih tahu daripada kita. Ketika doa kita sepertinya tidak dijawab sesuai harapan, ketika kita sudah berusaha untuk setia, tetapi hidup terasa berat, di situ ujian sesungguhnya itu dimulai. Dan pertanyaannya menjadi begini, apakah kita beriman kepada Tuhan yang sesungguhnya atau kepada Tuhan yang kita bayangkan sendiri? Di Lukas 22 ayat 42, Yesus ya di Taman Getsemani berdoa dengan pergumulan yang paling dalam ya, eh, agar cawan itu berlalu daripadanya. Ini bukan doa yang lemah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah doa yang sangat manusiawi dari seseorang yang tahu persis penderitaan apa yang sedang menantinya. Kita tahu ya bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Namun ia menambahkan juga, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini bukan kelemahan iman ya Bapak Ibu. Ini adalah puncak iman yang telah dimurnikan sampai ke intinya yang paling murni. Iman yang telah melepaskan kepentingan diri sendiri dengan penuh kepercayaan, menyerahkan segalanya itu kepada kebijaksanaan Bapa yang melihat jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana proses pemurnian ini bekerja? Ya, supaya kita tidak sekedar menanggung penderitaan tanpa mengerti apa-apanya ya, kita perlu memahami bagaimana proses pemurnian ini bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, pemurnian bekerja melalui ketekunan yang dijalani hari demi hari. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 berkata bahwa pengujian iman menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan pekerjaan yang sempurna sehingga kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Proses ini tidak instan ya Bapak Ibu ya. Emas ini tidak dimurnikan dalam hitungan detik ya. Pengujian iman memerlukan waktu, dan di dalam waktu yang terasa panjang dan melelahkan inilah ya Tuhan membentuk ketekunan. Dan seperti yang sudah kita pelajari ya di tahun lalu ya, ketekunan dalam bahasa aslinya itu hupomone, yang secara harfiah itu berarti tinggal di bawah atau bertahan di bawah beban yang berat ya. Ini bukan sikap pasrah yang putus asa gitu, bukan kepasrahan yang berhenti berjuang. Ini adalah keberanian aktif untuk tidak melarikan diri dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sambil tetap melangkah, tetap berdoa dan tetap hadir ya. Hupomone ini bukan sikap yang pasif ya. Ini adalah sikap yang memilih untuk bertahan ketika semua naluri kita ini berteriak untuk lari. Dan yang kedua, pemurnian memerlukan komunitas iman yang nyata dan hadir. Ya, seperti di KJP ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Petrus juga menuliskan suratnya kepada sebuah komunitas ya. Dan perlu diingat ya, proses pemurnian iman ini sangat berbahaya jika dihadapi sendirian ya. Proses pemurnian ini sangat berbahaya jika dihadapi sendirian. Karena apa? Dalam kesendirian ya, yang berkepanjangan, pikiran kita ini akan sangat mudah menyimpulkan hal-hal yang keliru. Bahwa kita ini bisa jadi kita ini merasa sedang dihukum, bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, atau bahwa tidak ada lagi gunanya untuk bertahan. Bahwa orang lain tidak akan mengerti apa yang kita rasakan ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ya, bahwa kita perlu saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang ya.
Komunitas iman seperti di BR ini bukan sekedar tempat kita merasakan nyaman ya. Komunitas iman atau BR ini adalah salah satu cara Tuhan menjaga kita supaya kita ini tetap kuat ketika api ujian ini sedang menyala ya. Ya, kita semua ya pasti ya hari-hari ini mungkin ya kita juga sedang berjuang dengan pergumulan kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa pergumulan adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan atas iman kita. Dan yang ketiga, pemurnian memerlukan firman yang hidup dan terus bekerja dalam hati kita. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 ya, bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup kekal. Firman Tuhan bukan sekedar panduan moral yang kita baca sesekali ya. Firman Tuhan itu adalah benih yang terus bekerja dalam lapisan-lapisan hati kita ya. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, bahkan ketika kita merasa Tuhan sepertinya sedang diam. Dan Mazmur 119 ayat 71 mencatat ya, sesuatu yang sangat jujur dan mengharukan ya. Pemazmur berkata bahwa baik baginya ketika tertindas, supaya ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini adalah pengakuan yang lahir dari seseorang yang sudah melewati proses yang panjang ya Bapak Ibu ya, yang sudah keluar dari sisi lain lembah itu ya, dan yang menoleh ke belakang dengan mata yang sudah lebih jernih. Ia tidak berkata bahwa penderitaan itu menyenangkan. Ia berkata bahwa penderitaan itu baik. Karena justru di dalam kesulitanlah ya, firman Tuhan menjadi hidup dengan cara yang tidak pernah terjadi dalam masa nyaman dan mudah. Dan yang keempat, pemurnian memerlukan doa yang jujur dan tidak pura-pura. Ya, salah satu hal yang paling sering kita lakukan ketika menghadapi ujian adalah berdoa dengan kata-kata yang kadang-kadang terdengar rohani gitu ya, dan terdengar saleh, tetapi tidak mencerminkan apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam. Ya, kita kadang-kadang berkata, aku menyerahkan ini kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita masih menggenggam erat ketakutan kita. Ya, kita berkata, aku percaya kepada rencana Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang marah dan bingung dan nggak ngerti gitu ya, apa yang sedang terjadi. Ya, proses pemurnian ini memerlukan doa yang bersedia berkata kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku nggak mengerti. Tuhan, aku hampir menyerah. Aku butuh Engkau Tuhan lebih dari yang pernah aku sadari sebelumnya. Dan Daud ya adalah teladan yang luar biasa dalam hal kejujuran yang radikal kepada Tuhan ya. Ini radikal dalam konotasi yang positif maksudnya ya. Ya, Mazmur 22 ayat 1 yang dikatakan oleh Yesus sendiri ya di kayu salib ya, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah doa yang mencurahkan seluruh kegelapan batin kepada Tuhan tanpa menutupinya dengan lapisan kata-kata yang terdengar lebih saleh dan lebih terhormat ya. Dan justru dari kejujuran yang berani inilah ya Mazmur 22 ini bergerak perlahan menuju kepercayaan yang semakin dalam di bagian akhirnya. Kejujuran dalam doa ini bukan tanda iman kita ini lemah. Kejujuran kita dalam doa ini adalah pintu masuk menuju iman yang lebih dalam. Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih ya, apakah lembah pemurnian itu akan datang atau tidak. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana cara kita meresponnya. Apakah kita akan lari? Apakah kita akan menyerah? Atau menyalahkan Tuhan barangkali? Atau apakah kita akan terus melangkah meskipun berat dan tidak mengerti sambil percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan setia menyelesaikannya juga. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam api ujian ya Bapak Ibu ya. Tuhan bersama-sama dengan kita ya, seperti kemarin ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam api. Selalu ingat ya Bapak Ibu ya, iman yang sudah dimurnikan ini bukan iman yang tidak pernah goyah, tetapi iman yang memilih
untuk tetap percaya meskipun segalanya terasa berat. Dan yang akan kita sharingkan di BR kita masing-masing ada dua ya. Yang pertama, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang jika Tuhan mencabutnya, iman Anda akan goyah? Ceritakan dan bagikan apa yang Anda rasakan soal hal itu. Dan yang kedua, seberapa jujur Anda dalam berdoa kepada Tuhan belakangan ini? Adakah ketakutan, kemarahan, atau kelelahan yang selama ini Anda sembunyikan darinya? Karena terasa tidak cukup rohani untuk diucapkan. Oke, sebelum kita masuk ke BR kita masing-masing, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan dan mengubah hidup kami Tuhan setiap harinya. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sharing semuanya. Tuhan Yesus memberkati.